Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, jadi sebenarnya sudah ada keputusan ya yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan persiapan Nataru itu. Daerah mesti menyesuaikan semuanya. Apapun yang terjadi, kalau kemudian kebijakan itu selalu menyesuaikan pada kondisi, ya itulah fakta kondisi yang sifatnya anomali. Maka kalau saya dari daerah meminta, pertama, pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tamu dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia di pintu masuk itu ketat. Itu permintaan kami. Yang kedua, kami di daerah punya tugas untuk melakukan percepatan vaksinasi. Kami punya tugas untuk melakukan sosialisasi, penguatan, pengetatan aturan tentang prokes. Nggak bisa nggak. Dan ini sudah mulai kita petakan. Kalau nanti Natal, maka sudah saya mintakan agar kawan-kawan kami, kalau di kita ada biro, Kesra, koordinasi dengan Kemenak, gereja yang mau beribadah besok di mana saja, berapa tamu yang akan masuk, ketentuan sudah ada, persentase sudah ada. Bagaimana mereka melaksanakannya? Biasanya semuanya hybrid. Nah, kita mesti pastikan. Nanti saya minta bantuan Kemenak. Yang berikutnya adalah yang di luar kelompok Kristen Katolik yang akan Natal, kan banyak juga umat beragama lain juga akan melakukan ibadah. Sama perlakuannya. Maka semuanya mesti dikontrol. Kalau ini bisa dilakukan, maka yang urusan ibadah insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik. Karena ini sudah 2 tahun kita belajar. Namun yang restoran, tempat pariwisata, mall ya, atau event yang akan berjalan, betul-betul ini mesti kita kontrol. Hitung-hitungan saya kita butuh waktu 3 minggu. 2 minggu terakhir ya, di jelang tahun baru, sama 1 minggu pasca tahun baru, menurut saya itu menjadi sesuatu yang kritikal yang mesti kita semuanya ketat, sehingga kita akan menyesuaikan itu. Dan tadi arahan Pak Mendagri sudah banyak poin-poin teknisnya. Insya Allah besok Kapolda akan memimpin rapat teknis, dan mudah-mudahan hari Jumat kita bisa rapat Forkompimda untuk mengeksekusi persiapan yang lebih matang lagi menghadapi Nataru. Ya, anjuran saya, warga Jawa Tengah yang ada di luar Jawa Tengah, Anda tinggal di situ saja, nggak usah pulang ya. Rayakan Natal, mungkin tahun baru di tempat itu, sehingga tidak terjadi pergeseran yang banyak. Atau warga yang sekarang ada di Jawa Tengah saja, tidak usah pergi kemana-mana. Untuk waktu 3 minggu kami butuh dukungan itu, sehingga kalau itu bisa kita dukung, insya Allah kita akan bisa mengamankan. Sambil kami tim teknis mencoba membantu untuk selalu mengambil sampel, karena kita punya alat whole genome sequencing untuk testing itu. Karena alat ini cukup bagus menurut saya, kita selalu deteksi terus. Alhamdulillah sih variannya masih Delta, belum ditemukan yang lain. Ini cara kami, inisiatif yang kita munculkan dari Jawa Tengah. Itu cuti ASN? Cuti ASN nggak usah cuti lah. Karena cuti harus ngopo. Iya kan. Selain yang untuk aturan vaksinasi juga. Vaksinasi juga kita genjot, ada 3 kabupaten yang tadi sudah langsung saya kontak pada bupatinya. 1 Kabupaten Brebes, 2 Kabupaten Pemalang, 3 Kabupaten Tegal. Karena persentasenya masih kecil, meskipun sudah di atas 50. Kami mau rata-rata 70 lah, perintah Presiden kan segitu. Pak Presiden kan sudah memberikan banyak kemudahan, sekarang nggak ada alasan, vaksin sudah banyak. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden mesti kita eksekusi di lapangan, dan tugasnya eksekusi. 3 kabupaten ini akan kita kasih bantuan kalau nanti dia tidak mampu. Tapi saya minta dalam 2 minggu ini genjot habis-habisan. Kalau memang nggak mampu, kita kerahkan TNI, kita kerahkan Polri, kita kerahkan kekuatan untuk membantu di 3 tempat ini agar terjadi peningkatan yang signifikan lah gitu. Gitu ya. Pak, kesiapan Jawa Tengah menghadapi bencana Pak, banjir. Oh ya, ini pertanyaan ini bagus, ini saya seneng minta kondisi. Jadi barusan komunikasi dengan pemantau gunung berapi yang ada di Jogja. Bagaimana kondisi yang ada di sana, Pak? Bacakan aja, ini sudah saya sebar ke teman-teman yang ada di seluruh Jawa Tengah, para bupati wali kota. Jadi informasi terakhir, Merapi ini sampai saat ini masih erupsi dengan intensitas yang tinggi. Dan saya tinggi loh Merapi ya. Dan belum akan berhenti dalam waktu dekat.
karena indikasi ada suplai magma sampai saat ini yang masih terus ada. Potensi bahaya luncuran awan panas belum sampai ke penduduk, belum sampai, tapi aktivitasnya, frekuensinya tetap masih tinggi. Ini untuk kewaspadaan. Yang kedua, untuk antisipasi bahaya guguran lava dan awan panas, masyarakat agar tidak melakukan aktivitas sejauh 5 km dari puncak pada sektor Tenggara Barat. Dan ini, Tenggara Barat Daya. Ini arahnya adalah Sungai Bedok, Sungai Boyong, Bebeng, Kerasak, Kali Putih, Kali Gendol, dan jarak 3 km ke arah Sungai Woro. Ini kita sudah sampaikan tadi pada Bupati Klaten, Bupati Boyolali, Bupati Magelang, saya sampaikan di grup untuk mereka menyiapkan kondisi ini kepada warga masing-masing agar semuanya siaga. Dan untuk antisipasi terjadinya lahar hujan, mengingat saat ini curah hujan masih tinggi, masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi pada KRB 3. Maka saya ingatkan para penambang yang banyak di sungai-sungai, tolong Anda sekarang ikuti ketentuan ya, ikuti perintah, dan kalau kemudian cuaca buruk harus minggir. Kalau tidak, kita akan tertibkan. Ini yang paling penting. Dan tentu saja banyak jalan-jalan yang hari ini rusak dan makin parah yang ada di sana. Maka saya minta perhatian kepada para bupati untuk membereskan itu sehingga nanti tidak menimbulkan kecelakaan. Itu yang kait dengan Merapi. Yang terkait dengan yang lain adalah cuaca yang hari ini hujannya tambah deras, di sekitar Pantura ada rob, maka semua saya minta siaga ya, termasuk tadi sektor yang lainnya, umpama Bina Marga, sumber daya air, perhubungan, agar membantu agar masyarakat mendapatkan kelancaran. Jadi kita pantau terus Mas, tiap hari. Ya, oke, makasih ya.